pada pembelajaran kali ini saya sebagai guru pengganti mohon izin ya adik-adik semua. Ya, sekarang adik-adik saya sebagai pengganti guru pada siang hari ini ingin menjelaskan sedikit ya pada LKS halaman 41. Tolong dibuka LKS-nya ya. Di sini ada pengertian iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi apa itu iman? Saya akan menjelaskan sedikit apa itu iman. Jadi dalam bahasa Arab di sini dijelaskan iman berarti pengetahuan. Jadi iman itu suatu pengetahuan, percaya dan yakin tanpa bayangan keraguan. Dengan demikian, iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Jadi kata lain pengetahuan yang percaya akan atau keyakinan, berkeyakinan itu disebut dengan iman. Nah, dan secara bahasa iman berarti membentuk tasdid. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dalam hati, mengamalkan dalam perbuatannya. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan bercampur syak dan ragu serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Jadi secara bahasa iman itu berarti sebuah membenarkan. Iman itu kepercayaan yang membenarkan. Ada yang menyamakan istilah iman dengan akikah dan ada yang membedakan. Bagi yang membedakan, akikah hanyalah bagian dari aspek hati dan iman. Jadi iman itu adalah keyakinan diri sendiri, keyakinan dari adik-adik semua, dari dalam hati sendiri. Dan apa hubungan iman dengan Islam dan agama kita? Menurut Al-Quran, iman bukan semata-mata suatu keyakinan akan benarnya ajaran yang diberikan, melainkan iman itu sebenarnya menerima suatu ajaran sebagai landasan melakukan perbuatan dengan tegas memegang teguh. Jadi dengan iman itu kita harus teguh kita baca. Misalnya kita iman dengan Tuhan, itu harus beriman, keyakinannya itu hanya akal saja, nggak apa-apa ya. Masuk kemarin perhatikan saya kalau kemudian dan wujud iman itu di nomor 5 wujud iman. Iman itu meskipun diyakini dalam hati, ada semua dan diucapkan dengan lisan walaupun kita tidak misalnya kita hati kita serius misalnya ya, kita serius dalam hati kita itu iman dengan Allah dan diyakini dalam lisan kita itu juga mengucapkan iman. Ia terwujud dalam perbuatan. Nah, ini juga harus dalam perbuatan. Jika ada semua sudah mengucapkan saya itu iman, tapi kok tidak melakukan sholat misal, itu kan tidak perbuatan, hanya dalam hati dan lisan, bukan dengan perbuatan. Ini tergantung dalam maksudnya terlihat pada
dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah membela makhluk. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada paksaan untuk memasuki agama, yaitu agama Islam. Namun sesungguhnya telah jelas agama yang paling benar yaitu agama Islam. Kita lanjut proses gimana sih proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman dalam diri seseorang melalui beberapa tahap. Jadi bukan langsung kita beriman, langsung iman itu tidak ya. Pertama yaitu didahului dengan pengetahuan atau bahasa aslinya itu ada seseorang tentang sang pencipta jagat yaitu Allah. Dengan ya pertama ya tentu dengan Allah pertama. Artinya bahwa iman itu dapat diperoleh lewat proses berpikir kita, perenungan mendalam, survei atau penelitian terhadap alam semesta. Jadi kita itu yakin dalam hati, dan kita itu berpikir, kita itu iman. Misalnya dengan Allah kan kita tetap sholat, ini dan lain. Kedua yaitu timbulnya sikap percaya kepada Allah. Meskipun kepercayaan pada tahap ini masih lahir, tergantung pada seberapa banyak pengetahuan tentang Allah dan upaya terhadap alam semesta tersebut. Namun iman pada tahap ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang diperoleh atau pengalaman yang dijalani. Jadi dalam tahap ini tidak langsung gitu ya. Dari Allah dan kita belajar Allah, dan kita melakukan dengan melakukan tersebut kita mendapatkan suatu yang ke hati itu kita itu percaya. Misal kalau kita sudah percaya pada orang kan memang kita percaya saya sudah belajar lalu sebelumnya dan hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Apa sih yang dapat meningkatkan keimanan? Yang pertama yang paling mesti itu adalah ilmu. Jadi hal yang dapat meningkatkan keimanan adalah ilmu, yaitu dengan meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah seperti makna dari Allah yang dan perbuatannya. Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap Allah, kekuasaannya, maka semakin bertambah ilmu dan pengikutan serta takutnya kepada Allah. Semakin tinggi orang itu semakin tinggi ilmunya, maka semakin takut kepada Allah. Karena lebih mengerti bahwa ini dosa, ini kalau nanti kata ini gimana. Semakin tinggi ilmu maka takutan dan imannya itu semakin kuat. Yang kedua merenung. Kita itu renungkan. Misal hujan sekarang hujan segini, misal kita hujannya. Misal panas, terus panas. Kita renungkan. Pas hujan, siapa ya yang panas. Kita itu merenungkan. Ini itu kalau bukan Allah tidak ada lagi yang membuat. Yang ketiga itu senantiasa meninggalkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat kepadanya. Seseorang yang cenderung melakukan maksiat itu keimanannya itu cenderung lebih sedikit. Dengan yang meningkatkan ketakwaan, kita itu harus meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat. Kita maksiat yang sering misal pinjam ngabur temannya tidak bilang, nanti tidak dikembalikan, itu kan termasuk dosa ya. Tanda-tanda orang beriman. Nah ini tanda-tanda orang beriman. Di sini ada beberapa tanda-tanda orang beriman. Yang pertama yang paling itu selalu beribadah kepada Allah SWT. Jadi kita itu beribadah bukan hanya seperti misal kalau besok kan ada di mau ujian kan ini, misal pas mau ujian
baru berdoa, pas senang kita lupa sama Allah itu kan namanya hanya pas saat butuhnya saja, pas nggak butuh ditinggal. Yang kedua selalu beramal saleh dan memaknai diri. Yang maksud memaknai diri ini apa ya? Kita sadar kalau lahir di muka bumi ini hanyalah hamba Allah, hanya makhluk semata, bukan yang lain, bukan apa. Kita itu hanya hamba Allah. Tidak boleh kita sombong kok. Misal kita uang badannya lebih, misal karena kemarin membantu orang tua juga itu apa ya namanya sombong bagi Tuhan. Saya kalau itu juga boleh karena kita semua makhluk sama. Yang ketiga itu berakhlakul karimah dan menjaga martabat dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam menyembah keniscayaan atau kemaksiatan dosa tersebut. Jadi kita itu harus menjaga. Misal kita itu kan sudah dewasa ya, SMP itu kan sudah mulai dewasa. Kan ini juga kelas kita sudah mulai dewasa. Kita itu harus lebih berpikir. Misal kalau saya itu situ dosa nggak ya? Kalau saya itu begini baik nggak ya? Kita itu sudah dewasa. Kita itu harus lebih berpikir dewasa karena apa ya? Kita itu sudah milenial, jiwa-jiwa milenial itu harus takut banget. Kita misal begini, itu dosa, itu baik, segala yang baik, jauh yang buruk. Yang keempat yaitu kebatinan yang selalu tenang terhadap kualitas spiritual dan penuh terisi dengan keyakinan Allah. Jadi kita itu harus hatinya, hati maksudnya, hatinya kita itu harus yakin kepada Allah. Bisa kita itu bisa hati subuh kita berdoa ya Allah, jika sekolah pada hari ini kita mau diberi ilmu yang bermanfaat, kita itu harus yakin kepada Allah. Yang keempat, orang beriman adalah cerdas. Nah, secara emosi dan spiritual. Sebab bagian hidup itu makna dan bukan kosong Muhammad. Jadi kita itu harus sebagai makhluk, sebagai seorang zaman kita itu harus mengontrol emosi kita, hati maupun tahi. Kita itu harus bisa kepada teman yang begini yang masalah bapak. Kita itu hanya harus sudahlah biarkan itu juga yang bisa biarkan kita itu harus tetap menjaga hati dan pikiran kita. Yang kedua, seorang yang beriman selalu bersikap humanis, tetapi seorang yang belum tentu beriman. Kita itu harus bersikap gimana ya? Menjaganya itu yang misalnya kita itu harus tetap dalam keimanan kita itu harus tetap terjaga dalam hasil itu. Misal kita kok lagi nonton bersama teman-teman terus ada yang misalnya di rumah kita itu harus tetap menjaga keimanan kita sendiri. Dan peran iman dan takwa dalam kehidupan sekarang, kehidupan modern. Iman dan takwa termasuk masalah general bagi seseorang yang memiliki keduanya akan memiliki manfaat. Di antaranya adalah ini adalah kita peran iman dalam kehidupan modern itu apa salahnya manfaatnya? Salah satunya adalah mendapat keamanan. Misalnya keamanan kita sekolah, kan kita sekolah menimpa. Yakin Allah itu menjaga makhluknya dan pahala yang lebih baik. Yaitu seperti kita menjaga iman kita itu ya meskipun kita tidak tahu pahala itu bagaimana, tapi kita itu dalam perang iman itu tetap pahalanya itu mesti dan jalan yang lurus ada pahala yang terbaik yaitu surga. Jadi kita itu hidup di dunia ini apa sih yang kita peroleh, apa sih tujuan hidup yaitu bukan lain yaitu di anda yaitu masuk ke surga. Dan yang terakhir itu ada pengaruh iman dalam kehidupan.
iman itu menyebabkan kepercayaan kepada kekuasaan. Jadi kita itu gimana ya? Misal kita menggunakan handphone pakai kekuasaan. Asalnya kalau kita ada itu handphone tidak ada itu salah besar karena apa? Karena yang membuat kita hidup itu bukan handphone, namun Allah. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi ya bukan langsung mau juga ya. Kita itu menanamkan semangat dalam kehidupan kita kita itu membantu orang kan kalau kita nggak punya iman kan mungkin kita mengarahkan sesuatu yang kita melakukan itulah yang kita namun dia kita punya iman kita hanya menggunakan kita hanya ingin mendapat pahala suatu keikhlasan. Yang ketiga, iman memberikan ketentraman jiwa. Orang yang beriman itu pasti jiwanya itu tenteram. Tidak berpikiran apalah yang berpikiran kita bisa nggak lagi bahwa duitnya itu lagi nggak uang harganya kita kurang ya. Terus kita itu beriman, kita itu jiwanya itu kita pasti tenteram. Nggak seperti orang yang kurang imannya ya. Tapi kita itu seorang yang beriman itu juga menghajar. Seorang yang punya itu pasti kan bahwa kita mau makan apa, kita istilahnya gimana, begini, awal-awal makan gimana, caranya, rasanya kita itu juga memiliki keimanan. Itu pasti ya. Itu pasti ada kesepahaman juga. Bisa kita itu karena apa? Karena kita itu percaya kepada Allah begitu. Artinya jadi Allah. Dan yang lainnya itu iman menunjukkan kehidupan yang baik. Dengan iman pasti bukan hanya di akhirat, namun dunia dan akhirat itu pasti tercapai. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsisten. Nah, seperti orang yang iman kita itu munculnya sikap ikhlas. Misal seperti mungkin pada ketika kita imannya kurang kuat. Misal kita membantu orang kan mengapa? Mungkin setelah saya mungkin saya selama mungkin setelah saya membantu orang itu saya akan mendapatkan imbalan atau gimana itu kan mesti. Namun sekarang kita kan harus mendalami iman, yaitu sikap keikhlasan kan. Kita itu orang yang iman itu pasti keikhlasan itu kita membantu temannya yang kita mau baca ini maka bersama itu kan termasuk baru. Nah itu rasa keikhlasan itu akan diurus dengan sendirinya. Iman memberi kebenaran. Pasti orang yang beriman itu pasti mendapat kebenaran. Walaupun di dunia dan yang lain itu iman menentang penyakit. Dengan iman kita itu percaya bahwa penyakit ini kan yang memberikan penyakit itu bukan lain pasti Allah dan segala penyakit pasti akan terjadi. Dan kita itu dengan iman kita itu percaya segala penyakit itu akan terjadi dan kita harus berusaha. Ya mungkin hanya itu ya. Jadi mohon maaf apabila dari awal saya menyampaikan tentang iman dan kebenarannya pada kehidupan ini banyak kata-kata ya yang menyinggung maupun yang tidak jelas. Mohon maaf ini waktunya saya tidak ini mau berbagi sedikit. Saya hanya mengisi yang tidak habis pada siang hari ini. Mohon maaf dari awal hingga akhir apabila banyak kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, kasih semua. Terima kasih.